Selamat hari semua dan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi Anda yang berada di Katedral dan juga Anda yang berada di Husana Hall. Terima kasih kerana memilih untuk hadir di tempat ini sempena hari Ista. Selamat Hari Raya Paskah untuk saudara-saudari semua dan kiranya Tuhan berkati Anda sementara kita merenungkan arti Paskah yang sebenarnya. Dan hari ini sempena hari Paskah, saya ingin berfungsi dengan Anda mengenai kebangkitan Kristus di hati. Ada banyak jenis kebangkitan, tetapi kebangkitan yang luar biasa harus bermula di hati. Kebangkitan Kristus di hati yang diambil daripada Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Di dalam kita punya pembacaan tadi, saya akan berikan perhatian secara khusus daripada ayat 14 sampai 21 untuk kepentingan renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sebab Tuhan telah memimpin. Tuhan juga telah memberikan anugerah baru bagi kami untuk menikmati kebaikan Tuhan. Secara khusus mengalami kebangkitan Kristus di dalam hati kami masing-masing. Kami berdoa kiranya di dalam pembacaan firman Tuhan dan penghuraian firman Tuhan, penyampaian firman Tuhan, hati Tuhan akan disampaikan kepada umat-Mu untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kami akan memberikan tindak balas sewajarnya dalam bahasa hati kami masing-masing. Berbicaralah ya Tuhan, kerana kami siap sedia untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1, dikatakan pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Dalam bahasa manusia, pengalaman di hari Esta yang pertama pada mulanya hanya dilihat sebagai satu pengalaman biasa, sehingga yang dilihat adalah hanya batu telah diambil dari kubur Yesus dan tidak ada signifikan yang lain, tidak ada makna yang lebih dalam penglihatan yang demikian. Namun di dalam ayat yang sama mengatakan bahwa pada hari pertama minggu itu, bermaksud bahwa hari pertama minggu itu adalah hari yang telah mengubah kalender seluruh dunia. Dan hari pertama, pengalaman hari pertama dalam usaha untuk mengerti hari Esta yang pertama atau hari Paskah yang pertama pada waktu itu, dibandingkan dengan apa yang telah terjadi di Perjanjian Lama, ramai orang telah mengalami perubahan kehidupan hanya kerana hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu bukan berarti hari Isnin seperti yang kita ada. Dalam kalender orang Yahudi, hari yang ketujuh bagi mereka adalah hari Sabat, hari yang keenam bagi kita. Tetapi apabila sampai kepada saat hari yang pertama, berarti hari yang ketujuh bagi kita, adalah hari bila mana Yesus Kristus telah bangkit daripada kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus telah mengubah bukan saja sejarah, bukan sahaja kalender, tetapi juga gaya hidup dan kehidupan mereka yang paling susah diatur sekalipun telah diubah. Dalam Alkitab kita telah melihat Rasul Paulus diubah kerana pertemuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dalam sejarah kita telah melihat Martin Luther telah diubah oleh Tuhan kerana dia telah bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi di dalam kajiannya. Kita juga telah melihat bagaimana Saint Augustine of Hippo, seorang yang terpelajar yang telah akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam seluruh pembelajarannya dan mengenal dan mengalami perubahan yang besar. Dan ada ramai tokoh-tokoh di dalam sejarah gereja yang pada mulanya punya latar belakang yang sangat tidak baik. Tetapi apabila bertemu dengan Tuhan Yesus, termasuk barangkali saudara-saudari dan saya
yang dahulu punya latar belakang yang tidak sehebat mana, tidak sebaik mana di mata Tuhan. Tetapi apabila telah bertemu dengan Yesus Kristus yang telah bangkit pada hari yang pertama minggu itu, maka kehidupan mereka telah diubah oleh Tuhan dengan luar biasa. Bagi Anda yang mungkin belum punya pengalaman seperti ini, hari ini menjadi hari pertama pada minggu ini untuk Anda untuk berada di dalam suasana untuk mengalami apa yang Tuhan boleh ubah, apa yang Tuhan boleh lakukan dalam kehidupan Anda. Saya masih ingat dalam satu pengalaman pribadi oleh Nicky Cruz, seorang gangster mau-mau yang begitu sukar untuk diubah. Bila dia telah bertemu dengan apa yang dipanggil Injil yang sebenarnya dalam kehidupannya, yaitu Yesus Kristus, dia sampai kepada satu kesadaran yang amat dalam. Dan dia mengatakan bahwa saya sangat berdosa dan tidak boleh diampuni oleh Tuhan lagi. Termasuk Tuhan pun tidak mampu lagi untuk mengampuni saya, katanya. Tapi saudara-saudari sadar bahwa bila kita sampai kepada satu kesadaran yang paling dalam seperti begitu, pada waktu itulah kita akan menyadari hanya Tuhan yang mampu untuk melakukan perkara luar biasa dalam kehidupan kita. Karena pengalaman hari pertama minggu itu, maka dunia berubah. Maria Magdalena berubah, gereja juga berubah, hamba-hamba Tuhan berubah, orang yang paling tidak disukai oleh sesiapa pun berubah karena bertemu dengan Tuhan Yesus yang mampu mengubah kehidupan seseorang. Mantan Presiden Amerika Bill Clinton pernah mengatakan bahwa perubahan yang terbesar yang harus terjadi di dalam kehidupan dalam dunia ini adalah perubahan yang terjadi di dalam hati, katanya. Saudara-saudari, ini adalah karena hanya apabila Anda dan saya bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus dengan luar biasa, dengan sungguh-sungguh, pada waktu itulah perubahan akan terjadi apabila kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam pembacaan Yohanes 20 ayat 1 sampai 18, kita mendapati ada beberapa langkah-langkah yang mungkin Anda dan saya boleh berjalan bersama-sama dengan seorang wanita yang bernama Maria Magdalena ini. Bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Yang pertama adalah kenyataan kebangkitan Kristus. Saudara-saudari, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Biasalah orang yang kehilangan seorang yang dekat dengan mereka akan merasa sedih. Di dalam ayat yang ke-11, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Pada hakikatnya hanya kubur yang kosong, hanya suatu yang biasa. Tetapi ternyata bahwa apabila versi manusia itu gagal untuk mengerti maksud surgawi, maka saudara dan saya memerlukan versi surgawi untuk mengerti akan kebangkitan Yesus Kristus. Bukan pengertian manusia, bukan apa yang manusia boleh fikirkan secara intelek semata-mata. Tetapi kita memerlukan urapan dari Tuhan, memerlukan pengertian dari surga. Dan oleh sebab itulah apabila Maria Magdalena gagal untuk mengerti apa sebenarnya berlaku pada waktu itu, ayat 12 mengatakan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Mengapa perlu ada malaikat? Sebab wanita ini dan yang lain telah coba melihat sesuatu yang sebenarnya ajaib telah terjadi di hari Esta yang pertama. Tetapi mereka tidak boleh mengerti dengan pemikiran. Apa yang mereka lihat adalah di dalam ayat yang ke-13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, dan jawabannya hanya menunjukkan sesuatu yang sangat manusiawi. Dia mengatakan, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan."
Kadang-kadang saya bertanya, siapa beritahu Maria Magdalena yang mayat Tuhan Yesus telah diambil orang? Salah satu teori di dalam menentang kebangkitan Yesus Kristus adalah satu komplot yang mengatakan bahwa mayatnya telah diambil, dicuri oleh murid-muridnya. Diambil orang, dipindahkan ke tempat yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak pasti kalau Maria Magdalena telah mendengar, tapi dia salah satu orang pertama yang pergi dan menjenguk kuburan itu pada awal pagi itu. Tetapi ternyata bahwa di dalam usaha manusia untuk mengerti sesuatu yang lain yang datang daripada Tuhan, hanya versi daripada surga yang benar. Yang lain hanyalah sekadar sangkaan dan teori manusia, sama seperti yang telah dikatakan oleh Maria Magdalena, Tuhanku telah diambil orang. Itu pendapatnya, itu pemikirannya, mungkin itu juga yang dia dengar, mungkin itu juga kebiasaan-kebiasaan yang mungkin terjadi pada zamannya bila mana ada mayat yang dicuri. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, versi manusia ditunjukkan di dalam kenyataan kebangkitan Kristus, yaitu Tuhan diambil orang. Apa yang real, apa yang benar, apa yang nyata, apa yang kelihatan dengan mata kasar kita pada hari ini belum tentu kebenaran. Apa yang nyata, kenyataan di hadapan kita belum tentu adalah kebenaran yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itu berhati-hati dengan apa yang kita lihat di sekitar kita. Apa yang sangat convincing, sangat meyakinkan, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Dalam hal ini, kubur yang kosong dijawab dengan satu teori. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Bahagian kedua dikatakan keyakinan kebangkitan Kristus. Lihat dalam ayat yang ke-14 dan 15. Ada keraguan yang membelenggu. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Di depan matanya dia nampak Yesus. Di hatinya dia buta terhadap Yesus itu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ada dua pengalaman sekurang-kurangnya bila berhadapan dengan orang yang sepatutnya bercakap mengenai saya, tetapi orang tidak kenal saya. Ada satu peristiwa bila saya baru saja dipindahkan ke gereja Good Samaritan. Seorang tukang kebun bertemu dengan saya dan mengatakan, aku dengar padri kami akan kena pindah. Saya pun tidak tahu siapa yang ganti padri kami katanya. Padahal saya di depannya. Pada waktu itu. Takkanlah pula saya beritahu aku bah itu. Takkan saya cakap begitu kan. Tapi saya ada di depannya. Dan dia kata, saya pun tidak tahu siapa yang ganti padri kami katanya. Pengalaman kedua, waktu Diocese of Kuching mengundang kami satu rombongan untuk membawa seminar pujian penyembahan untuk seluruh diocese. Satu kali di Kuching dan minggu berikutnya di Miri. Di Kuching tidak masalah, bila kami sampai di airport, kami terus diambil bawa ke tempat penginapan. Kami ada masalah sedikit dengan kawasan Miri, bukan karena Miri tidak bagus. Saya di sana 3 tahun belajar, bagus-bagus semuanya. Tapi pada hari itu, rombongan kami tiba di lapangan terbang dan kami menunggu orang yang ambil kami. Tetapi tidak sampai-sampai. Yang saya nampak ada seorang ibu dan 2 orang lagi, laki-laki bersama dengan ibu ini, mundar-mandir di kawasan lapangan terbang. Sambil tengok pintu tempat kami keluar. Akhirnya saya tanya dia, karena saya suspek barangkali dialah orang yang ambil kami. Saya katakan, ibu cari siapa? Oh, dia kata kami mau cari menyambut rombongan dari Sabah. Siapa itu? Saya kata. Yang ini, dia kasih lihat gambar. Itu gambar saya. Malang-malangnya, di dalam gambar itu saya pakai topi.
Dan dia ambil dari internet. Gambar yang ada tupi. Barangkali kalau waktu saya bergambar atau gambar yang dia ambil itu gambar yang saya tidak pakai tupi, ya sama dengan di depannya. Tapi dia tidak ambil. Dia ambil gambar saya yang ada tupi, lalu tidak kelihatan identiti saya dengan kepala saya. Dan saya kata, ibu, orang ini pakai tupi. Kalau orang ini dalam gambar ini buka tupinya, dia kelihatan macam saya kata. Nah, lalu dia kata, kamu dari Sabah kah? Iya, Sianuga kamu? Iya, saya lah itu, saya kata. Di depan-depan, mundar-mandir, tetapi tidak dikenali. Maria adalah mungkin lebih teruk daripada itu. Dia di depan Yesus, apa yang terjadi? Ya, sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Ia melihat Yesus berdiri, tetapi Alkitab berkata, ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Apa yang terjadi? Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Yesus tahu yang ibu ini pasti mencari dia. Maria menyangka, semua kata Maria menyangka. Sekali lagi, Maria menyangka. Inilah ini, main sangka-sangka ini. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Saya tidak pasti Yesus ada style penunggu taman kah pada waktu itu. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, dituduhnya pula Yesus. Jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Di depan-depan, di depan mata dia tidak kenal siapa Yesus. Saudara, sangkaan manusia, tafsiran manusia, akal pikiran manusia yang tidak dikuasai oleh Tuhan, pasti akan menimbulkan versi manusia mengenai Yesus yang dibangkitkan daripada kematian. Sebab itu pada hari ini ada banyak teori-teori yang menantang kebangkitan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah karena sekadar sangkaan mengenai siapa Tuhan Yesus itu. Apa yang berlaku dalam ayat yang ke-16? Kata Yesus kepadanya, Maria. Yesus panggil nama Maria itu. Dan tiba-tiba Maria sadar, suara itu macam familiar saja. Seperti orang kadang-kadang katakan pada saya, walaupun saya tidak nampak, saya tahu. Sebab itu adalah kamu, saya kenal suara kamu. Tidak tahu mengapa, mungkin terlampau besar, saya tidak tahu. Tapi saudara-saudari, Maria berpaling. Banyak kalilah Maria ini berpaling. Mungkin dia coba membelakangi Tuhan Yesus. Kalau Anda telah membelakangi Tuhan Yesus, berpalinglah pada hari ini. Karena dengan berpaling saja, Anda akan melihat siapa Yesus yang sebenarnya. Berpaling daripada gaya hidup yang lama, cara hidup yang lama, pemikiran yang lama, tujuan kehidupan yang lama. Berpaling seperti Maria. Dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabbuni artinya guru. Saudara-saudara tahu dalam bahasa kita hari ini, tidaklah sehebat perkataan Rabbuni atau guru bila Maria mengenal siapa Yesus. Bahasa kita hari ini lebih kurang begini. Dia kata, kau bapula ini, katanya. Coba beritahu kawan sebelah Anda, kau bapula ini, dia kata. Lebih kuranglah itu kan. Kau bapula ini, dia kata. Maria begitu. Dia kata. Kau ini guru. Tiba-tiba dia sadar. Yang itu adalah Yesus Kristus. Mengapa dia sadar? Apa yang telah membuat seluruh hidupnya
Ada pencerahan luar biasa mengenai siapa Yesus. Dia mendengar suara Yesus. Dia mendengar firman-Nya. Dia mendengar dan mengenal suara gembalanya. Bukan suara yang lain, yang akibatnya akan membuat kita menimbulkan satu versi manusia yang berbeza dengan firman Tuhan. Saya selalu merujuk kepada pengalaman para gembala di Padang Efrata. Waktu malaikat datang memberitahu tentang kelahiran Yesus Kristus. Pada mulanya hanya ada satu malaikat mereka nampak. Selepas mereka mendengar firman Tuhan, selepas mereka mempercayai pemberitaan firman Tuhan itu, Alkitab berkata, dan tiba-tiba tampaklah kepada mereka sejumlah besar tentara surga dan menyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya di bumi. Mengapa pada mulanya hanya ada satu malaikat mereka nampak? Sebab mata rohani mereka itu tidak terbuka. Hanya selepas mendengar firman Tuhan dan mengenal kebenaran firman Tuhan. Malaikat-malaikat bala tentara surga yang dari tadi memang sudah ada bersama dengan malaikat yang satu itu, bersama dengan dia, akhirnya kelihatan karena mata rohani telah dibuka. Yesus ada di depan mata, tetapi Maria tidak mengenalnya. Selepas dia mendengar kebenaran firman Tuhan dan mempercayainya, tiba-tiba dia boleh berkata, "Kau begini," katanya. Alangkah baiknya kalau pada hari ini, di hari pertama minggu ini, Anda boleh berkata dengan Maria, "Kau begini Yesus." Dan tidak seperti teori-teori yang sebelumnya, pemikiran sebelumnya. Sebagai akibat daripada pengenalan itu, yang ketiga ada kesaksian kebangkitan Kristus. Lihat di dalam ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Mengapa Yesus tidak mau dipegang? Maria coba memegangnya. Bukan soal halal dan haramnya, bukan. Kadang-kadang saya coba tafsir sendiri. Mungkinkah Maria masih mau membuktikan, Yesuskah ini betul-betul? Coba aku pegang dulu, atau aku hanya bermimpi, hanya menghayal. Seperti beberapa teori menentang kebangkitan Yesus, seperti menghayal akan kebangkitan Yesus. Dan dia coba memegangnya. Sama seperti Thomas yang kita akan pelajari minggu depan dan minggu berikutnya. Yang tidak percaya selagi dia belum menyentuh, meletakkan tangannya kepada tubuh Yesus yang berlubang paku dan juga bekas kena tikam. Yesus kata, "Janganlah engkau memegang aku. Kau sudah melihat, kau sudah mendengar, percaya saja." Dan di dalam kepercayaanmu itu, ada amanat kesaksian yang harus diberikan. Pergi kepada saudara-saudaraku, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa. Apa yang berlaku? Ada amanat, ada amalan. Dan Maria Magdalena dalam ayat 18 pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Dia telah melihat, walaupun tidak menyentuh, dia telah mendengar firman Tuhan dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus, walaupun tidak menyentuhnya. Saudara, oleh kerana dia telah mengalami kuasa kebangkitan itu, maka Tuhan mengutus dia pergi kepada saudara-saudaranya untuk menjadi saksi.
2-3 hari yang lalu, sebagai seorang yang memang sentiasa mau belajar, saya terbaca satu artikel mengenai mengapa itu napkin atau kain peluh yang terlipat rapi dan terpisah dari kain kafan Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 6 dan 7, mungkin boleh ditampilkan media tim. Yohanes 20 ayat 6 dan 7. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Apakah maksud kain yang lain itu? Sudah tergulung, kain peluh yang sudah tergulung. Dalam kebudayaan orang Yahudi, khususnya kalau ada bos yang besar, meja makan akan dijaga baik oleh pembantu rumah. Disiapkan dengan sempurna. Pelayan akan menunggu dan mengamati bosnya makan dari jauh sampai selesai. Pelayan tidak akan berani menyentuh meja makan itu sampai tuannya selesai makan. Dan ini yang penting. Jika tuannya sudah selesai makan, dia akan bangkit dari meja dan membersihkan tangan, mulut, dan janggutnya. Lalu mengucik-ngucik serbet itu, yaitu napkin, dan melemparkannya ke atas meja. Pelayan mengerti bahwa meja harus dibersihkan. Kalau dia cuci sana sini dan dia lempar begitu saja, tidak dilipat baik-baik, berarti bosnya sudah selesai makan. Tetapi pada zaman itu, kalau bosnya kelihatan sudah selesai makan, melipat kain itu dengan teliti dan kemas. Tidak dilemparkan begitu saja, tapi dilipat baik-baik dan diletakkan di samping piring. Pelayan itu, pembantu rumah itu tidak akan menyentuh meja itu. Sebab itu adalah satu signal, satu isyarat daripada bosnya bahwa dia akan kembali dan meneruskan masa makannya nanti. Perumpamaan ini digunakan, unsur budaya ini digunakan sebagai tafsiran terhadap apa yang terjadi dengan kain peluh Yesus Kristus yang dilipat, tergulung dengan baik dan tidak dilemparkan begitu saja. Menunjukkan bahwa Yesus akan datang kembali. Kadang-kadang saya terdengar orang dusun atau orang-orang kita ada signal tertentu. Kalau orang itu dibawa makan dan sudut dan garpunya itu masih lagi tidak dikasih begini, tapi masih lagi begini, berarti dia masih lagi boleh menerima apa dipanggil reload makanan. Tapi kalau dia sudah kasih begini, sudutnya pun bukan begini lagi, itu berarti bahwa dia sudah selesai makan dan tidak mau lagi dibagi makanan selanjutnya. Tapi janganlah pula balik dari sini, kamu makan tengah hari, di pasar pun kamu kasih tutup piring kamu begini di atas meja, menunjukkan yang kamu tidak mau makan lagi. Budaya orang Ibrani, orang Yahudi berbeza dengan kita. Tetapi apa yang dilakukan
oleh penafsir ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus akan datang kembali. Saudara, karena Yesus akan datang kembali, maka penutup saya adalah begini. Kesaksian yang hidup berdasarkan kepada Yesus Kristus yang hidup, bukan yang lain. Kita harus bersaksi bagai Kristus yang hidup. Kalau kita mau mengungsikan siapa Yesus itu, jangan kongsikan Yesus yang mati di atas kayu salib semata-mata. Kongsikan kepada orang lain bahwa Yesus Kristus bangkit daripada kematian. Jika kita hanya mengungsikan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, betapapun pentingnya pengorbanan Yesus itu, dia tidak ubah seperti dengan hormat pengasas-pengasas agama yang lain. Mati terus. Tapi Yesus berbeza. Dia bangkit daripada kematian. Dan dia mampu untuk mengubah hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan Bapa di surga dengan sungguh-sungguh. Sebab itu beritakanlah, saksikanlah Yesus Kristus yang telah bangkit di dalam hati kita masing-masing. Bukan Yesus yang mati, tapi Yesus yang telah dibangkitkan. Karena Yesus akan datang kembali. Saudara dan saya bertanggung jawab untuk menyambut dia dan menyongsong dia. Bila masa sahaja. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah diberitakan ya Tuhan. Suara hamba-Mu berhenti sampai di sini. Tapi suara Roh Kudus akan terus kedengaran. Berbicaralah untuk memperingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.